bahwa kita di Indonesia saja ini kita diperhadapkan berbagai budaya. Saya mau mendengarkan keunggulan modul essay writing berbasis muatan lokal ini menangani ya berbagai macam muatan-muatan lokal. Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi. Masing-masing tim penguji dialokasikan waktu ya bolehlah beradaptasi pada waktu kurang dan lebih dari 5 menit. Itu ya. Dan Pak Nasrun siap ya? Ya, mau disiapkan ya catatan-catatannya. Catatan pertama, penguji ini adalah dosen pada teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Dosen pasca sarjana juga, dan Ketua Senat Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya undang dengan hormat dengan memanfaatkan waktu yang dialokasikan pada Bapak Dr. Haji Abdul Halim, Magister Sains. Disilakan. Baik, terima kasih kepada pimpinan yang saya hormati, para tim penguji dan hadirin hadirat yang saya hormati. Saya fokus kepada isi modul ya. Pertanyaan pertama kepada Pak Nasrul, produk yang dihasilkan pada kajian penelitiannya adalah modul essay writing berbasis muatan lokal ya, seperti itu. Betul Pak. Perlu dipahami Pak Nasrul bahwa kita di Indonesia saja ini kita fokusnya ini kita diperhadapkan berbagai budaya ya, lingkungan yang berbeda-beda ya, berbeda-beda, sangat heterogen dalam berbagai macam aspek ya. Dalam berbagai macam itu saya mau mendengarkan keunggulan modul essay writing berbasis muatan lokal ini menangani ya atau fungsinya dalam menangani berbagai macam ya muatan-muatan lokal yang terdapat kita ini di Indonesia ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Dr. Haji Abdul Halim, MPD. Jadi di dalam disertasi saya, di situ saya menuliskan kekuatan dan kelemahan daripada modul ini. Saya tulis di situ kelemahannya bahwa bagaimana kalau mahasiswa itu bukan berasal dari Makassar atau Bugis, mereka akan bingung. Disitulah fungsi dari project based learning ini. Mereka bekerja secara berkelompok, dan saya yakin kalau diterapkan, selama ini saya menerapkan di UIN atau di Makassar, mereka sangat senang dengan model-model seperti itu, sehingga orang yang dari luar Sulawesi Selatan bisa bertanya dengan teman-temannya yang ada dari Sulawesi Selatan, dan disitulah terjadi interaksi. Orang Jawa bisa belajar bahasa Makassar, orang Sumatera bisa belajar lagu-lagu Makassar yang ada di dalam modul saya ini. Disitulah terjadi interaksi budaya, sehingga budaya kita, orang Indonesia akan tahu bahwa oh bahasa Makassarnya ini, bahasa Bugisnya ini. Begitu pula sebaliknya, pasti saya yakin orang Makassar Bugis akan bertanya, bagaimana kalau di Sumatera, apa itu bahasanya itu, misalnya melo itu apa mau, dan seterusnya. Pasti ada terjadi interaksi di situ. Disitulah letak project based learning. Disitulah anak-anak berinteraksi dan terjadi model konstruktivisme, sehingga mereka dibiarkan belajar bersama
bisa juga diskusi ataukah tutor sebaya dan seterusnya. Oke, jadi saya kembali lagi fokuskan kepada budaya lokal ini ya. Jadi muatan modul berbasis writing, berbasis muatan lokal ini memang dikemas dalam bahasa atau budaya Makassar, seperti itu. Iya, jadi bacaan-bacaan di sini, bacaan-bacaan seperti saya ambil bacaan Sultan Hasanuddin, saya kutip dari satu tempat, bacaannya bagaimana Sultan Hasanuddin, bagaimana Karaim Pattinggal Loang, itu saya buatkan dalam bentuk digital. Kemudian bagaimana Arum Palaka kehidupannya, itu saya buat dalam tulisan, jadi bercampur, ada dalam digital, diklik saja YouTube-nya, diklik saja linknya, dia muncul ke sana, dia mencari sumbernya itu. Kemudian satu hal yang paling menarik saya rasa dalam modul saya ini adalah ada tema pahlawan, Sultan Hasanuddin dan Arum Palaka. Kemudian saya suruh mahasiswa buat tidak setelahnya itu ada tugas kelompok dan dia harus mengklik link itu dan apa yang terjadi yang keluar adalah lagu Ammakku. Itulah Ammakku, itu pahlawan yang paling dekat dengan kita. Tugasnya mahasiswa apa tugasnya? Dia menerjemahkan ke bahasa Inggris dulu, baru mencari yang mana subjek, yang mana verb, yang mana objek, yang mana klausa, yang mana phrase, yang mana compound sentence, yang mana simple sentence, yang mana compound complex sentence. Oke, Setelah cukup. dia terjemahkan Oke, ke bahasa Inggris. Oke, saya teruskan satu lagi pertanyaan. Dalam perkembangan IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penerapan sistem pembelajaran itu cenderung kita bertaraf internasional. Misalnya kurikulum internasional, jaringan internasional, buku ajar berbasis internasional. Ya, seperti itu. Justru Anda ini Pak Nasrung ini dia memfokuskan kepada ya budaya lokal. Bagaimana pandangnya Pak Nasrung tentang ini? Orang sudah beranjak kepada bertaraf internasional, Anda kembali mengkaji muatan lokal, silakan Pak. Ya, jadi muatan lokal, entah itu lokal genius ataukah lokal content, itu harus menjadi cultural shadow bagi kita di Makassar. Bagi kita di Sulawesi Selatan. Apa itu cultural shadow? Semua situs-situs budaya harus kita pelihara, jangan dihabiskan, dijadikan ruko. Sehingga Makassar, Sulawesi Selatan, Bugis, hilang semua itu. Hilang semua situs-situs budaya karena dijadikan tempat-tempat bisnis. Akhirnya apa? Cultural shadow kita hilang. Balak Lompua hilang misalnya, contoh kecil ya. Di ujung sana di daerah Pattinggal Loan di sana itu sudah hilang mercusuarnya itu karena Pattinggal Loan di sana semua jadi rumah. Jadi kita harus pertahankan itu. Kemudian hal-hal ini kita akan terbitkan, apalagi kalau kita terbitkan di jurnal yang terindeks Scopus, orang Barat pasti sangat senang. Bayangkan Mattes meneliti Bugis Makassar, kenapa bukan kita yang mau meneliti? Orang Barat datang ke sini meneliti segala hal mereka berbuat kepada kita, negara kita Indonesia. Sementara ini Indonesia paling aman. Di Arab orang berkelahi, di Barat Rusia, Ukraina berkelahi, Indonesia tidak pernah berkelahi. Saya mau bawa ini local wisdom kita Sulawesi Selatan ke tingkat internasional. Oke, terima kasih. Cukup pimpinan. Ya, makasih pada Bapak Dr. Haji Abdul Halim MPD telah memanfaatkan waktu yang ada.